Oke, jadi sorry tadi terpotong ya. Nih, saya ulang. Interest rate, jadi tingkat bunga itu mempengaruhi biaya peminjaman uang. Jadi most perusahaan itu berusaha meminjam uang. Kalau UMKM, misalnya saya mau misalnya saya punya apotik, kalau saya mau misalnya menambah usaha saya, memperbesar apotik saya mungkin bisa pakai tabungannya apotikku atau saya bisa pinjam ke keluargaku. Jadi tidak harus peminjaman itu tidak harus selalu ke bank. Tapi kalau usaha yang besar dan bukan juga usaha besar, kebanyakan orang kalau dia tidak bisa dapat pinjaman lain atau pakai uangnya sendiri, putar hasil usaha sendiri, SHU maksudnya, kemudian dia bisa banyak orang akan meminjam ke bank. Nah, jadi kalau kita pinjam ke bank kan kita harus memikirkan biaya bunganya. Semakin besar biaya bunganya, ya semakin besar juga uang yang harus kita keluarkan. Jadi kalau tingkat bunga tinggi, ya kita harus berpikir itu pasti akan mempengaruhi barangnya kita. Dan itu nanti akan mempengaruhi harga. Jadi misalnya saya punya uang 100 juta, anggaplah biar gampang hitung, bunganya 10%. Jadi saya harus pikirkan, bunga itu saya harus bayar tiap tahun plus pinjaman pokok. Ngomong-ngomong saya baru sadar pas part 1 anakku banyak yang jadi kesek-kesek Ki. Sorry ya, soalnya ini nak mau kembali tidur baru penjaganya belum ready. Jadi sabar dulu, oke? Mohon maaf ini memang tidak ideal kondisinya, tapi ya semoga tetap bisa dipahami. Jadi interest rate tadi itu, jadi biaya peminjaman bunga itu akan mempengaruhi juga kalau ke pengeluaran perusahaan. Bahkan banyak perusahaan yang kalau dia habis pinjam uang di bank, dia akan membebankan itu ke harga barangnya. Jadi supaya dia bisa bayar pinjamannya, bunganya serta pokok peminjamannya, cicilannya, ya dia kasih naik harganya supaya dia bisa mengcover peminjaman tersebut. Ada kasus-kasus seperti itu. Kemudian ketika ada perubahan di general level of economic activity higher than normal, ya kalau misalnya aktivitas ekonomi itu lebih tinggi dari biasanya, artinya level income juga lebih tinggi. Jadi biasa kalau ekonomi lebih bagus ya orang bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dia punya kenaikan gaji berkala jalan gitu. Bonus juga lebih banyak. Jadi kalau orang yang di sales contohnya, orang yang kerja di sales itu kan dia ada dapat bonus penjualan. Semakin banyak dia jual, semakin banyak bonus yang dia dapat. Nah, misalnya ekonomi lagi bagus, jadi banyak, anggap ini Coca-Cola nih, saya suka sekali Coca-Cola, atau jangan nih, jual mobil mau. Kalau ekonomi lagi bagus, banyak orang beli mobil. Nah, kalau banyak orang beli mobil, maka sales mobil akan banyak dapat bonus penjualan mobilnya. Artinya dia punya pendapatan jadi lebih banyak begitu. Jadi level income-nya lebih banyak. Kira-kira contohnya seperti itu. Sama kayak kalau lebaran, contoh saja kalau lebaran maaf. Kalau lebaran barang-barang laku. Kenapa orang punya pendapatan juga lebih besar? Karena orang dapat THR, orang dapat gaji ke-13, 14, dan seterusnya. Jadi karena pendapatan lebih besar, maka belanjanya orang juga lebih banyak begitu. Jadi income level, kalau ekonomi bagus, income level lebih tinggi, terus volume pembelanjaan orang, jadi orang belanja jasa, belanja produk itu juga lebih banyak. Kemudian perusahaan yang menjual produk dan services bisa dapat penghasilan yang lebih besar. Makanya itu kalau saat lebaran, contohnya lebaran, itu perusahaan-perusahaan biasanya punya target yang lebih tinggi, tapi pendapatannya juga lebih tinggi dari waktu-waktu yang lain. Kok bikin kresek-kresek adik, jangan. Nah, resesi adalah ketika economic growth, pertumbuhan ekonomi itu negatif untuk 2 consecutive quarter. Quarter artinya 1 tahun, jadi 3 bulan. 1 quarter artinya 3 bulan. Jadi kalau 6 bulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi negatif, itu artinya kita masuk di resesi. Nah, Indonesia selama ini selalu pertumbuhan ekonominya stabil di 5-6%. Selalu naik 5-6% tiap tahun. Jadi kita resesi kayaknya minus itu kalau saya tidak salah ingat itu tahun 98. Tahun 2008 kita resesi tapi kita tidak
terpengaruh ya karena banyak hal. Itu lain kasus lagi, panjang kalau mau cerita. Jadi begitu, resesi itu kalau pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Nah, ketika resesi, pertumbuhan ekonomi minus, ya pasti permintaan juga jadi lebih sedikit. Karena ekonomi jelek, kenapa bisa? Ya karena mungkin orang punya pendapatan menurun, mungkin karena resesi, banyak pabrik-pabrik tutup, sehingga banyak orang di PHK, kehilangan penghasilan. Nah, kalau orang sebagian pabrik orang kehilangan penghasilan, ya pasti penjualan produk-produk yang lain juga berkurang karena barangnya jadi tidak laku karena hilang semua ini. Nah, yang pendapatan gitu. Orang-orang yang tadinya biasanya bisa belanja motor apa segala macam jadi tidak bisa karena pendapatannya berkurang. Jadi karena resesi banyak bisa menjadi perusahaan itu harus tutup pabrik-pabriknya untuk merespon ekonomi growth yang rendah. Ini pernah terjadi di Amerika di General Motors sama Ford. Itu salah satu appeal-nya Donald Trump. Jadi Donald Trump itu ketika banyak perusahaan hengkang, dia bilang saya akan kembalikan. Enggak tahu dia sudah berhasil memenuhi janjinya atau tidak. Nah, indikator dari pertumbuhan ekonomi adalah GDP, Gross Domestic Product. Anak-anak udah dikasih isolasi, senang banget. Jadi GDP, indikator pertumbuhan ekonomi GDP, total produksi produk dan jasa dalam ekonomi. GDP termasuk juga total market value, nilai pasar dari semua produk dan service yang diproduksi di di US, maksudnya di satu negara. Aggregate expenditure, jadi aggregate expenditure adalah perkiraan pengeluaran, jadi total amount of expenditure, total jumlah pengeluaran. Gitu. Ini contohnya di Amerika, ini contohnya di tahun 90 sampai 2001 itu GDP-nya naik terus. Indonesia juga begitu. Ada masa turun, ada masa naik. Di Amerika indikator ini berhubungan erat dengan high level of consumer spending sama total production level. Indikator alternatif untuk pertumbuhan ekonomi adalah level pengangguran, kemudian level tingkat produksi industri, kemudian bagaimana penjualan rumah-rumah baru ya orang karyawan. Indikator kalau pertumbuhan ekonomi bagus, asumsinya orang akan banyak beli rumah, jadi itu bisa menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Kemudian level personal income, pendapatan pribadi. Level unemployment, jadi ada namanya frictional unemployment, jadi orang yang berganti-ganti pekerjaan. Ada seasonal unemployment, jadi orang yang jasanya tidak dibutuhkan di season-season tertentu. Kemudian ada cyclical unemployment, jadi orang yang menganggur karena kondisi ekonomi yang jelek. Kemudian cyclical unemployment ini adalah indikator yang terbaik untuk kondisi ekonomi. Ada structural unemployment, jadi orang yang memang tidak punya skill-skill yang layak, yang memadai. Inflasi adalah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, inflasi adalah kenaikan dari rata-rata level harga untuk produk dan jasa dalam periode waktu tertentu. Inflasi ini diperkirakan dengan cara mengukur CPI, mengukur perubahan persentase dari Consumer Price Index. Jadi kita cek biasanya Kemenkeu yang melakukannya, pekerjaannya Kemenkeu ini, dia akan cek Consumer Price Index itu berapa. Jadi indeks harga konsumen itu berapa, terus dia hitung persentase perubahannya untuk semua harga, semua produk dan jasa yang beredar. CPI itu adalah market basket of prices on a wide variety of consumer products. Jadi banyak produk konsumen yang dihitung ketika CPI. Jadi mulai dari barang-barang groceries, barang-barang kebutuhan sehari-hari, sayur mayur, daging, terus perawatan pribadi, rumah dan lain-lain. Kemudian termasuk juga harga BBM, harga rumah, kemudian jasa medis, kemudian
listrik dan lain-lain. Semua itu dihitung perubahan harganya, kemudian dihitung menjadi satu CPI. Gitu. Itu gambaran umumnya ya. Inflasi US rata-rata seperti ini. Jadi pernah turun. Kalau inflasi, ayo kita cari. Tingkat inflasi, grafik tingkat inflasi di Indonesia. Kita lihat, oh dari BI ya, BI yang mengeluarkan tingkat inflasi. Kita lihat dari sejak tahun 2018, kita lihat sebenarnya dia cukup menurun ya. Di 2018 dia 3,2%, tapi di Maret 20 ini inflasinya turun menjadi 2,96%. Kalau kita lihat data, anggap kita cari dari 20 tahun lalu yuk. Paling tinggi 2020. Oke. Sampai dengan dari 2002 sampai 2020. Mari kita lihat, sekarang 2,96, 2002, oh 0%, ada data, bukan 0 ini tidak ada datanya mungkin. Ini 8,6%. Jadi kita lihat ini karena belum lama berselang setelah krisis 98. Jadi krisis 98 malah resesi, minus. Atau mungkin ini memang 0 ya, I don't know. Jadi resesi minus pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini inflasi harga barang melonjak tinggi, hampir 10% harga barang naik. Gitu. Nah, ini sampai kita lihat, wah, 2005 parah sekali, sampai 18%. Nah, nanti lama-lama menurun, artinya tingkat pertumbuhan ekonomi semakin bagus, jadi sempat naik, sempat turun ke 6%, sekitar 6-7% di sini, naik lagi ke 11%, kemudian tahun 2009 baru dia naik jadi 2,7%. Oke, jadi kita bisa lihat, tapi jago ya, kok bisa ya dari tahun 2008 sempat naik sampai 11% inflasinya, tapi dalam 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, bisa turun menjadi 2%. Begitu. Kayaknya tahun 2008 ini memang pas terjadi resesi di Amerika, jadi cukup mempengaruhi kita, tapi tidak se ekstrim tahun 98. Jadi resesi di Amerika yang mengakibatkan harga-harga di Indonesia juga naik, karena kan kita banyak kegiatan ekspor impor ke sana. Tapi ya itu tidak terlalu tidak terlalu separah tahun 98. Nah, tapi ini tidak kelihatan ya tahun 98-nya. Cuman ternyata inflasi kita tertinggi itu saya lihat di Oktober 2005. Sampai hampir 20% harga barang secara umum naik. Jadi seperti itu dampak inflasi. Inflasi? Nah, dampak dari inflasi adalah dia bisa mempengaruhi ya jumlah pengeluaran perusahaan. Gitu. Jadi dia bisa meningkatkan biaya supply material. Jadi ya bayangkan kalau kita mau memproduksi barang pasti akan terpengaruh kan kayak sama BBM begitu. Ya harga-harga supply material, dan itu bisa juga meningkatkan biaya pekerja, labor. Kemudian kalau semakin tinggi inflasi ya bisa mengakibatkan biaya operasional yang lebih tinggi lagi, dan akhirnya itu bisa mengakibatkan mempengaruhi ke pemasukannya perusahaan. Jadi banyak perusahaan ketika inflasi ya karena mereka punya bahan pokok, bahan pasokan, bahan mentah juga harganya naik, terus mereka harus transportasi barang itu dari pabrik ke distributor. Nah, kalau misalnya BBM-nya naik, contohnya, misalnya BBM-nya naik banyak, ya tentunya mereka punya pengeluaran untuk itu harus naik. Jadi harganya yang mereka kasih naik, harga barang dikasih naik. Jadi ripple effect, ini semuanya jadi terpengaruh karena bahan baku naik atau misalnya BBM juga naik. Nah, akhirnya perusahaan mau tidak mau kasih naik juga harga barangnya supaya dia bisa mengcover membeli ini gitu. Jadi misalnya nih kayak sekarang saya kasih contoh, kembali lagi ke misalnya masker sensi sekarang mahal sekali, bukan cuma karena orang menumpuk, tapi cuma karena orang menumpuk masker, tapi karena ya bahan bakunya juga naik gitu. Jadi misalnya